Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari dan menemukan partai sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Dan partai kali ini adalah antara dua juara dunia, yaitu Grandmaster Soviet Armenia Tigran Petrosyan melawan Grandmaster Rusia Boris Spassky pada kejuaraan dunia 1966. Partai ini terjadi pada tanggal 2 Mei 1966. Seperti kita tahu, Petrosyan adalah juara dunia ke-9 yang memegang gelar dari tahun 1963 sampai 69. Dan juara setelahnya adalah sang lawan kali ini, yaitu Boris Spassky dari tahun 1969 sampai 1972 sebelum direbut oleh Bobby Fischer. Pertemuan para juara dunia tentu berkelas, menarik dan penuh kejutan, serta ada pengorbanan menteri spektakuler di partai ini. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Tigran Petrosyan memegang buah putih dan Boris Spassky memegang hitam. Kedua pemain membuka dengan pengembangan kuda yaitu F3 dan F6, kemudian pion G3 dan G6. Formasi ini disebut Reti Opening King's Indian Attack Symmetrical Defense. Petrosyan mendorong pion C4 dan Spassky menjawab gajah fianchetto G7. Putih juga gajah G2 dan hitam melakukan rokade sayap raja di langkah keempat ini. Di langkah berikutnya, Tigran Petrosyan juga melakukan rokade sayap raja dan dijawab oleh Boris Spassky dengan kuda C6. Putih mengembangkan kuda C3 dan dijawab hitam dengan pion D6. Belum ada letupan berarti dan kedua juara dunia ini tampak sama-sama berhati-hati. Tigran Petrosyan mulai menghangatkan suasana dengan pion D4 membuka jalan bagi pengembangan gajah gelapnya. Spassky menjawab pion A6 seperti biasa mengawal petak B5. Putih pion D5 menyerang kuda. Boris Spassky melarikan kudanya ke A5 berbalik menyerang pion. Tigran Petrosyan memundurkan kuda ke D2 demi memberi penjagaan pada pion C4. Boris Spassky mengunci struktur pion pusat dengan dorongan pion C5. Tigran Petrosyan memajukan menteri ke petak C2. Spassky menekan dengan pion lain yaitu E5. Permainan berlanjut dengan pion B3 dan hitam mulai merangsek dengan kuda G4. Tigran Petrosyan juga mengunci areal pusat dengan mendorong pion E4. Spassky berusaha memberi dobrakan, pion F5 menantang pertukaran. Kali ini Tigran Petrosyan menerima. Pion kali pion yang juga dijawab pion kali pion. Kuda putih mundur ke D1. Spassky mencoba menyerang sayap menteri dengan pion B5. Tigran Petrosyan menolak tawaran dan memilih pion F3 menyerang kuda. Boris Spassky memberi jawaban menarik. Tidak menyelamatkan kuda, melainkan mendorong pion E4 sambil gajahnya menyerang benteng A1. Tigran Petrosyan menantang pertukaran dengan menggeser gajah ke B2. Hitam memilih pion kali pion F3 sambil menyerang gajah terang milik Tigran Petrosyan. Putih merespon gajah kali pion. Boris Spassky memulai pertukaran perwira dalam permainan ini, gajah kali gajah B2. Petrosyan memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan menteri. Mari kita perhatikan. Menteri ini mengarah secara diagonal ke jantung pertahanan Raja Hitam. Yang menarik di sini adalah diagonal ini adalah petak gelap, sedangkan gajah milik Boris Spassky yang tersisa justru gajah petak terang. Terlihat sederhana, tapi ini yang nantinya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh sang juara bertahan ketika itu, Tigran Petrosyan. Sebagai antisipasi dari bahaya, Boris Spassky memundurkan kudanya ke petak E5 menutup jalur diagonal menteri putih. Putih lanjut dengan gajah E2, memberi jalan bagi benteng bertarung di lajur F. Boris Spassky mendorong pion ke F4 menantang pertukaran. Tentu saja pion ini gratis secara materi, tapi akan membuat pertahanan putih juga terbuka jika dimakan. Ternyata Tigran Petrosyan mengambil risiko, yaitu pion kali pion. Jawaban Boris Spassky adalah meluncurkan gajah ke H3 menyerang benteng. Respon dari Petrosyan adalah langkah terbaik menurut engine. Walau bagi kita para pemula terlihat sebagai sebuah kesalahan, yaitu kuda ke E3. Ini artinya benteng putih siap ditukar dengan gajah hitam.
Spassky menerima gajah kali benteng yang dipukul kembali oleh benteng satunya. Hitam lalu memundurkan kuda ke G6. Putih lanjut dengan gajah G4, tentu saja mengincar petak E6 yang tampak sangat strategis. Jika sahabat-sahabat memegang hitam, apa langkah yang akan diambil sebagai jawaban? Yap, betul. Langkah yang terlihat paling logis dan itu yang diambil oleh Boris Spassky, yaitu kuda kali pion F4 sekaligus memberi penjagaan pada petak E6. Tapi, ternyata ada sebuah jebakan manis yang dipersiapkan oleh Tigran Petrosyan yang sulit terbaca pecatur biasa. Dia melakukan pengorbanan kualitas lagi, yaitu benteng kali kuda. Tentu saja, hitam menjawab benteng kali benteng. Secara kualitas, putih kalah cukup jauh, tapi unggul secara posisi dan signifikan. Di mana letak keunggulannya? Mari kita lanjutkan karena rangkaian langkah setelah ini benar-benar mengagumkan. Putih memulai dengan gajah E6 skak. Spassky memundurkan benteng ke F7 untuk menutup skak tersebut. Disinilah bencana bagi hitam semakin terasa. Tigran Petrosyan meluncurkan kuda ke E4 dan siap menguasai petak F6. Hitam meluncurkan menteri K4 menyerang kuda sambil persiapan skak. Tapi semuanya sudah terlambat. Putih kuda kali pion D6 menyerang benteng yang sedang terkena pin. Hitam mengambil tempo dengan menteri G5 skak. Raja Putih bergeser ke H1 dan tak ada lagi jalan skak yang aman bagi hitam. Oke, kita jeda sejenak, karena di titik ini Putih membiarkan kudanya tanpa pengawalan. Apa yang terjadi jika kuda ini dipukul menteri? Putih akan lanjut dengan gajah kali benteng skak. Raja hitam terpaksa ke F8. Putih menteri H8 skak dan memaksa raja ke E7. Dan putih kuda F5 royal fork. Jika raja ke D7, maka putih gajah E6 skak. Raja ke C7 dan putih menteri kali pion skak. Setelah langkah ini, menteri hitam dipastikan akan melayang. Kita coba ambil kemungkinan lain. Jika di posisi ini raja hitam memukul gajah, maka putih menteri kali pion skak. Dan setelah itu, menteri hitam juga akan melayang. Intinya, kuda yang dikorbankan putih adalah kuda yang sangat beracun. Oleh karena itu, di partai aslinya Boris Spassky tidak memukul kuda dan memilih benteng ke A7 mengawal benteng satunya. Disinilah langkah kemenangan dari Tigran Petrosyan. Kami memberi waktu beberapa detik bagi sahabat-sahabat semua untuk menebak langkah terbaik Tigran Petrosyan di titik ini atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Putih gajah kali benteng skak. Boris Spassky memberi jawaban terbaik yaitu benteng kali gajah. Disinilah langkah mautnya. Tigran Petrosyan melakukan pengorbanan spektakuler menteri H8 skak. Boris Spassky tidak memberi langkah apapun sebagai jawaban karena di posisi ini dia menyerah. Kenapa hitam menyerah? Pertama, tak ada pilihan bagi hitam untuk menolak pengorbanan, dan itu artinya raja harus memukul menteri. Dan lanjutannya tentu kita tahu, yaitu kuda kali benteng skak menggarpu menteri. Putih akan unggul satu kuda dan juga unggul secara posisi. Di level para Grandmaster, apalagi juara dunia, akan sulit berharap terhindar dari kekalahan dalam posisi seperti ini. Benar-benar luar biasa pertemuan dua juara dunia ini. Dan pada akhirnya, Tigran Petrosyan berhasil mempertahankan gelar di tahun tersebut. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.